skillingnya saya berikan 50 dari 100. Dan 50 dari 100. Kenapa demikian? Ya mungkin dari Bapak sendiri bisa lihat sendiri ya, di Indonesia ini masih banyak yang tidak kerukunan, ada jomplangnya begitu jauh antara umat yang mayoritas dengan yang minoritas. Dan kebanyakan sekarang pun kalau misalnya kita ambil dari contoh umat agama saya kan Kristen Katolik, kebanyakan kami mau beribadah pun merasa sedikit susah, apalagi diberatkan juga terhadap hak bangunan, juga terhadap tempat kita mau berangkat pembangunan gereja. Contohnya kita ambil sebagai contoh, itu kan banyak dilarang di sebagian tempat. Nah jadi kalau mau dibilang kerukunan sih ada, memang terlihat. Hanya ada beberapa kasus juga yang terutama dari agama saya, terutama Kristen, banyak mengalami permasalahan ini terlebih juga. Jadi menurut saya sih 50-50 lah. Ada memang terlihat, dan memang ada juga sebagian besar yang terjadi kasus seperti itu. Menurut saya di Indonesia itu kerukunan beragama udah cukup baik sih, mungkin di sekitar 75 dari 100 gitu. Karena kalau di beberapa daerah kan dia bagus gitu, tapi di daerah lain masih ada yang kurang. Dalam agama saya tentunya kita semua tahu lah, hampir semua agama, tapi dalam agama saya Kristen itu kebanyakan diajarkan bahwasanya kita harus mengalah terhadap orang yang menyakiti kita. Seperti yang Yesus bilang bahwasanya jika ada orang menampar pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu itu ditampar. Yang artinya kita jangan membalas terhadap apa yang orang balaskan ke kita. Namun kita, ya kalau misalnya ada yang kita merasa tidak suka terhadap umat agama yang lain, ya cukup kita sampaikan mengapa kita tidak suka. Tapi jangan sampai jatuhnya itu ke membenarkan terhadap ajaran kita sendiri, mau ajaran kita sendiri yang menang. Kita kan diajarkan meta, jadi kita cinta kasih, welas kasih. Jadi ke semua makhluk itu kita harus baik sih. Jadi umat beragama itu kita harus baik semua sih, kita toleransi, kita menjaga hubungan baik. Kalau untuk hal ini tentunya harus kebanyakan mulai dari diri kita sendiri ya. Kita harus bisa mencerminkan apa yang diajarkan di agama kita kepada orang lain, sekalipun itu kita bilang agamanya beda dengan kita. Tapi pastinya kalau kita pandang secara filosofis, itu pastinya ada kesamaan. Nah, contohnya kita bilang untuk yang minoritas di Indonesia ada Buddha, kemudian Konghucu dan Kristen. Nah, namun ketika kita lihat ketiga-tiganya ini, maupun dengan yang mayoritas dengan yang Muslim, ini bisa kita ciptakan hidup heterogen. Itu yang baik adalah kita saling respect antara agama. Contohnya paling besar apa, kita ya respect aja, kita tidak perlu mengkritik budaya mereka, kita tidak perlu mengkritik apa yang mereka lakukan. Cukup kalau misalnya kita mau merayakan, ya kita cukup bilang selamat, contohnya untuk Yesus sama hari Natal, untuk yang Buddha sama hari Waisak dan lain sebagainya. Ya semuanya dimulai dari diri kita sendiri sih. Kalau misalnya diri kita mencerminkan bahwa kita tidak rasis, atau tidak mencerminkan kita tidak menjelekkan agama lain, ya itu sih, itu yang paling penting. Mungkin kalau menjaga itu kita harus saling memahami agama lain juga sih. Kita harus menghormati agama lain, bagaimana tradisi mereka, cara mereka beribadah, semua lah kita hormati, kita toleransi, jadi kan lebih bagus. Kembali lagi, ini semuanya mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita menumbuhkan rasa toleransi kita yang besar terhadap diri kita lihat agama kita bukan sepenuhnya benar, dan kita tidak memaksakan apa yang diajarkan pada ajaran kita kepada umat agama yang lain, itu dapat menciptakan suatu hidup kerukunan yang jauh lebih baik. Kebanyakan yang kita lihat di sosial media itu ada mereka menunjukkan bahwa ajaran kita paling benar, tapi sebenarnya kembali lagi
kita percaya percaya saja terhadap apa yang kita imani, dan jangan sampai kita mengkritikisasi untuk ajaran agama yang lain. Kita belajar ajaran mereka, akan tetapi kita jangan kita kritik, tapi kita cukup tahu saja, oh ternyata di ajaran mereka diajarkan ini, dan juga sebaliknya. Nah, kalau itu sih seperti yang tadi sih, sebenarnya kita tuh harus lebih menghormati agama lain. Agama lain juga harus menghormati kita, gitu kan, toleransi antar umat beragama, gitu. Dan kita mungkin jangan menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan hoax, itu kan nggak bagus gitu, nanti bisa memecah belah agama. Menurut pendapat saya, yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia ini sudah cukup baik. Kalau bisa kita lihat setiap umat beragama, kita ambil Imlek atau seperti hari Natal, hari besar seperti Buddha, Waisak, itu kan dibuatkan tanggal merah. Jadi mereka dibuatkan satu kebebasan untuk merayakan adat istiadat mereka seperti budaya mereka, hari besar mereka di hari tersebut juga. Nah, itu sudah membuktikan bahwa pemerintah toleransi banyak sekali terhadap umat Indonesia yang sangat beragam, suku yang beragam, agama yang beragam. Jadi di situ kita sudah bisa lihat bahwasanya peran pemerintah sudah baik dalam melakukan hal seperti itu, dan bahkan umat pemerintah ada yang mempromosikan berbagai budaya juga terhadap masyarakat. Nah, jadi kita bisa saling belajar budaya satu sama lain. Kalau untuk peran pemerintah mungkin lebih ke kebijakan sih, kebijakannya dia harus adil, dia harus nggak boleh diskriminasi antar agama. Meskipun kalau di agama saya kan minoritas gitu, tapi ya jangan dibeda-bedain dong dengan agama yang lain. Mungkin ada pendidikan